Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan semua sehat ya. Pada kesempatan hari ini, kakak akan menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini ditulis dalam kitab Matius bab 25 ayat 14-30. Kira-kira apa sih perumpamaan itu? Ya, perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu nggak apa itu talenta? Talenta adalah bakat atau kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk semua orang. Tentunya adik-adik memiliki talenta, memiliki bakat. Yaitu adik-adik misalnya pandai bernyanyi, pandai melukis, pandai membaca, dan lain-lain. Ya udah, kita langsung saja ya. Pada suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan tersebut akan pergi ke luar negeri. Lalu, kemudian tuan tersebut memanggil 3 hambanya. Gimana kalau kita kasih nama hambanya ya? Hamba yang pertama kita beri nama Didi. Hamba yang kedua kita beri nama Budi. Hamba yang ketiga kita beri nama Dika. Hamba tuan ini akan membagi hartanya kepada 3 hambanya tersebut, akan membagi talentanya kepada 3 hambanya tersebut. Nah, lalu si tuan berkata, Didi, ini aku kasih kamu 5 talenta. Budi, ini aku kasih kamu 2 talenta. Dika, ini aku kasih kamu 1 talenta. Kemudian tuan tersebut pergi. Lalu Didi merasa, aku kok cuma 5 talentanya, kurang. Gimana ya caranya biar talentaku bertambah? Nah, Didi ini rajin. Dia ingin talentanya bertambah 2 kali lipat. Seperti adik-adik. Kalau misalnya adik-adik memiliki bakat menyanyi, lalu adik-adik rajin untuk mengembangkan, rajin untuk berlatih, pasti bakat itu akan berkembang juga. Misalnya nanti kalau adik-adik ikut lomba, pasti akan menang karena adik-adik rajin berlatih. Seperti halnya si Didi ini. Dia rajin kan ingin mengembangkan talentanya, akhirnya talentanya bertambah menjadi 5 tambah 5 10. Lalu kemudian si Budi juga merasa, kok talentaku cuma 2 gitu kan. Lalu Budi juga ingin menambah talentanya. Dia juga bekerja keras untuk menambah talentanya. Lalu yang ketiga si Dika. Dika ini pemalas. Dia merasa, cuma 1, nanti kalau hilang nggak punya lagi. Akhirnya dia menyimpan talentanya. Dia menimbun talentanya dalam-dalam di dalam tanah gitu kan ya, supaya tidak diambil orang. Nah ini nih adik-adik nggak beri contoh nih ya. Kalau misalnya adik-adik males, adik-adik nggak mau mengembangkan talenta, pastinya talenta itu akan hilang. Kalau misalnya adik-adik mempunyai bakat menyanyi, tapi adik-adik tidak mau berlatih, pastinya menyanyi pun nanti salah, nanti jelek, ikut lomba pun nggak menang. Lalu pada suatu hari, tuan ini pulang dan akan menghitung talenta yang diberikan kepada hambanya tadi. Lalu tuan itu berkata kepada 3 hambanya, Didi, berapa talenta yang kamu dapat? Didi pun menjawab, ini tuan, saya mendapat 10 talenta. Budi, berapa talenta yang kamu dapat? Ini tuan, saya mendapat 4 talenta. Dika, berapa talenta yang kamu dapat? Si Dika diam. Dika tidak mendapat apa-apa, tidak menambah apa-apa. Lalu si tuan tersebut memuji keberhasilan Didi dan Budi. Mereka bangga dengan Didi dan Budi karena berhasil menambah talenta, berhasil mengembangkan talentanya. Seperti halnya adik-adik, nanti kalau adik-adik mampu mengembangkan talenta adik-adik, pastinya nanti adik-adik bakal disanjung orang tua, dipuji orang tua. Lalu bagaimana dengan si Dika? Si Dika akhirnya si tuannya marah.
karena dia merasa dia udah dikasih tapi nggak mau mengembangkan, malah males seperti itu. Dan akhirnya si Dika dipenjara, dikucilkan oleh teman-temannya. Adik-adik mau dikucilkan oleh orang lain karena adik-adik masa nggak punya talenta, masa talenta cuma gitu-gitu aja, nggak mau kan. Jadi adik-adik harus belajar mengembangkan talenta yang dimilikinya, harus semangat berlatih. Semoga dengan dongeng kakak ini dapat membuat adik-adik semangat lagi ya berlatih untuk mengembangkan talentanya. Dadah.